Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya supaya lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan motor Jupiter MX ya, dengan kendala ban depannya bocor. Langsung saja kita eksekusi ya. Setelah saya lepaskan bagian pentilnya, kemudian saya lepaskan mur yang ada di bagian dop dengan menggunakan kunci pas 12, kemudian saya lepaskan dengan menggunakan tangan. Setelah itu lanjut kita tekan-tekan seperti biasa bagian samping-samping bannya ya. Karena ini bannya susah, saya sedikit congkel bagian sampingnya, kemudian saya putar, saya congkel keseluruhan bagian yang sampingnya juga ya, sampingnya. Karena ini bannya sudah jelek, artinya sudah harusnya sih diganti, cuma si pemilik motornya masih belum mau mengganti ya. Oke, lanjut kita cukit ya. Satu kali cukitan. Ini saya pakai dua cukitan ya, satunya ditahan dan diselapkan ke bagian piringan cakram ya. Kemudian satu digunakan untuk mencukit ya, sampai rata, sampai keseluruhan kita cukit. Ini bannya agak sedikit keras ya, karena samping-samping bannya itu sudah sobek, jadi agak sedikit keras pada saat pencongkelan. Oke, sabar, intinya sabar saja, dicongkel seterusnya. Sedikit demi sedikit kita congkel keseluruhannya ya. Hati-hati jangan sampai ban dalamnya kena cukit. Oke, setelah bannya terbuka seluruhnya, lanjut kita ke proses pengeluaran ban dalamnya ya. Ban dalamnya kita keluarkan dulu, bagian yang dopnya dulu yang kita keluarkan, kemudian kita tarik saja ya. Tariknya juga hati-hati, jangan sampai bannya terjepit terus kita tarik, biasanya nanti bakal sobek ya. Hati-hati sambil kita putar-putar terus. Ini bagian ban dalamnya itu ada ban lapisannya, jadi kita kupas dulu atau kita lepaskan dulu. Oke, lanjut kita ke proses pengecekan pakai media air. Ini saya pasang dulu pentilnya, kemudian saya siapkan airnya ya, yang saya sudah masukkan ke ember. Kemudian saya pompa dulu bannya sampai tekanannya besar ya, supaya ketika ada yang bocor itu muncul gelembung-gelembung, jadi kita bakal tahu lewat gelembung tersebut. Iya. Oke, lanjut kita putar-putar keseluruhan ban dalamnya ya, supaya kita tahu bagian mana yang bocor. Sambil kita tekan-tekan ke bawah, itu bakal kita tahu kalau yang bocor itu biasanya ada gelembung udaranya. Nah, seperti ini yang berarti bocor. Nah, setelah itu kita tandai pakai pentil bekas ya, atau pakai tusuk gigi atau apa aja untuk menandai, karena biasanya kalau sudah dikempeskan bannya itu tidak keciri ya, jadi kita bakal susah. Oke, lanjut kita ke proses pengepresan atau pembakaran ya. Sebelum dipres atau dibakar, kita siapkan dulu bahannya, kalengnya. Setelah itu kita gosok-gosok menggunakan gergaji ya, untuk mengikiskan atau meratakan bagian yang ada lubangnya. Kita gosok-gosok pelan-pelan saja supaya lubangnya tidak ikut sobek ya.
Lanjut terusnya kita gosok-gosok ya supaya bannya rata, dan pada saat kita tempelkan karet tambal itu bisa menempel atau matang dengan sempurna ya. Oke, setelah itu kita siapkan karet tambalnya atau karet kompon ya. Kita siapkan, kita gunting sesuai dengan ukuran lubang yang tadi bocor. Oke, setelah itu kita tempelkan saja langsung. Ini saya tidak memakai lem atau semacamnya ya. Ini saya gunting sesuai ukuran saya lubangnya. Kemudian samping-sampingnya juga saya gunting supaya tidak lancip ya. Kemudian saya lepaskan, ada sedikit perekatnya seperti lakban ya. Jadi saya lepaskan, kemudian saya tempelkan, dan saya tidak memakai perekat atau lem lain ya, kayak Aibon atau semacamnya. Saya tidak pakai itu, saya cuma ditempelkan, kemudian saya press bagian yang ada karet tambalnya itu bagian bawah, kemudian saya kasih karet, kemudian saya press, saya putar searah jarum jam. Nah, saya paskan posisinya, kemudian saya terus press. Nah, kemudian saya siapkan spiritus ya, karena saya pakai metode pembakaran menggunakan spiritus. Saya masukkan sesuai takarannya, kemudian saya nyalakan dengan korek gas ya. Macam-macam juga sih, ada yang pakai listrik, ada yang pakai gas juga sekarang sih, tapi saya masih bertahan dengan menggunakan spiritus. Beda mekanik atau beda bengkel tambal ban, beda juga caranya ya. Yang penting intinya lubang yang kita tambal itu tidak kembali bocor. Oke, saya skip nanti proses pembakarannya ya, saya skip nanti. Oke, lanjut ke proses selesai ya. Jadi apinya padam, kita lepaskan. Ingat cirinya kalau misalkan sudah matang, biasanya tambalan tidak menempel ke bagian kaleng ya. Ini tadi cuma menempel, maksudnya tidak lengket banget. Jadi tadi cuma sekedar menempel ya, dan hasilnya juga bagus, matang dengan sempurna, dengan ciri seperti bening ya. Jadi bening tambalannya itu tidak, sampingnya tidak terkelupas gitu, tapi tetap kita cek ulang dengan menggunakan media air lagi, kita cek ulang. Tapi nah, kemudian saya pentilnya saya pasang lagi, kemudian saya pompa, lalu kemudian saya cek ulang. Kalau misalkan sudah aman, tidak bocor lagi, kita nanti lanjut ke proses pemasangan, dan hasilnya bagus, tidak bocor lagi, tidak ada gelembung udara lagi ya. Oke, kita lepaskan pentilnya, kemudian kita lanjut ke proses pemasangan kembali. Sebelum dipasang, kita seperti biasa kita raba-raba dulu bagian dalam ban luarnya ya. Ditakutkan nanti kalau ada benda tajam seperti paku atau semacamnya ya, nanti yang ada bisa bocor lagi. Ini lapisannya juga saya masukkan kembali. Sambil kita putar-putar bagian ban luarnya ya. Untuk memasukkan untuk memasukkan dan untuk memasang itu, untuk ban yang ini lumayan susah ya, karena bannya sudah kering,
sudah ada yang retak juga bagian samping-sampingnya, cuma karena si pemiliknya tidak mau diganti atau belum ada duit untuk mengganti, jadi kita pasang lagi saja ya. Oke, saya masukkan dulu bagian dopnya. Kemudian saya kunci atau saya kasih ke mur di bagian dop ya. Kemudian saya masukkan keseluruhan ban dalamnya dengan cara sedikit ditekuk supaya pas proses pencukitan itu tidak terkena cukit atau tidak kembali bocor ya. Sedikit-sedikit dan perlahan-lahan. Intinya kalau kita proses pencukitan maupun pemasangan kembali itu harus hati-hati, harus sabar supaya tidak jadi pekerjaan dua kali ya. Kalau misalkan kita pas proses pemasangan buru-buru terus ban dalamnya kecukit, otomatis bocor lagi dan kita bakal ditambah lagi ya, jadi dua kali kerjaan. Kalau ini kan kita hati-hati jadi cepat selesai. Oke, setelah kita tekan-tekan banyak sebagian ban yang masuk, lanjut kita ke proses pencukitan. Sambil hati-hati sambil kita tekan, satu kali cukit, satu kali kita tekan bagian atasnya ya. Terus saja seperti itu diulang-ulang. Nah, sekali satu kali cukit, dua kali cukit, kemudian saya paskan lagi bagian ban dalam dan ban luarnya ya. Sambil hati-hati supaya tidak tercukit bagian ban dalamnya. Triknya seperti itu saja ya. Jadi pada saat proses pencukitan itu kita pastikan supaya bannya tidak ikut tercukit. Oke, sambil terus kita putar-putar, terus kita cukit lagi. Kelihatan kan gimana susahnya mencukit ban yang sudah waktunya untuk ganti tapi tetap dipakai. Jadi saya cukit lagi, terus saya putar ke bagian atasnya, kemudian saya tekan atau saya pijat dengan menggunakan tangan ya. Oke, kita cukit lagi, kemudian kita putar lagi dan kita cukit lagi supaya keseluruhan bannya masuk ya. Oke, sudah masuk keseluruhannya, lanjut kita ke proses pemompaan kembali ya. Kita cek dulu bagian bannya benar-benar masuk semua ya. Kemudian kita pompa lagi ya, kita isi angin. Oke, hasilnya sudah bagus, bannya sudah terpasang kembali ya. Proses tambalannya sudah selesai. Ini karena bagian sampingnya ada yang sobek, jadi kita kempeskan lagi ya. Isi angin sesuai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bisa juga dengan komen di bawah. Terima kasih.